Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Saifullah di channel Lampung Cerdas. Nah, hari ini kita akan kembali sharing kepada teman-teman semua bahwa lagi-lagi saya selalu bicara tentang mindset gitu ya. Nah, jadi teman-teman di kantor, teman-teman di sekitar saya selalu bertanya-tanya, dan mungkin kamu termasuk orang yang akan bertanya juga ketika selalu melihat ke belakang video-video yang ada di channel YouTube Lampung Cerdas. Karena saya selalu bicara tentang mindset. So, saya tidak akan pernah puas bicara tentang ini supaya saya dan kamu benar-benar paham bahwa sesungguhnya pikiran itu bisa menentukan kita mau kemana dan harus jadi apa, serta kedepannya mau bagaimana. Intinya adalah pikiran ini selayaknya magnet. Pikiran ini selayaknya kontrol yang bisa menentukan lo mau kemana, achieve apa, dan lain sebagainya. Maka, come on, izinkan saya kembali membahas tentang mindset. Namun, sebelum membahas tentang mindset, silahkan subscribe channel YouTube Lampung Cerdas ini, karena subscribe itu gratis, dan klik notifikasi loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video-video terupdate dari Lampung Cerdas. Dengan begitu, kamu sudah menjadi salah satu orang yang mendukung channel ini tetap berkembang dan terus maju ke depan, sehingga kita penuh menebar kemanfaatan. Oleh karenanya, pada hitungan ketiga silakan subscribe. 1, 2, 3. Nah, teman-teman semua, bicara tentang mindset, saya banyak banget cerita yang itu berdasarkan dari pengalaman diri saya gitu kan. Dan dari pengalaman itu saya selalu pengen katakan bahwa 5 tahun ke depan, nasib Anda 5 tahun ke depan itu sangat ditentukan dari aktivitas Anda saat ini, dari kegiatan sehari-hari Anda saat ini. Dan saya sangat yakin bahwa orang sukses itu minoritas, orang kaya itu minoritas. So, kamu mau jadi orang yang minoritas atau yang mayoritas? Kamu yang menentukan. Namun, mayoritas atau minoritas, yang sangat menentukan adalah mindset. Oleh karenanya, saya akan membahas tentang mindset. Pernah nggak teman-teman menyadari ketika habis saya katakan ini? Jadi teman-teman itu berpikir, oke, bagi Anda yang masih sekolah, kuliah gitu, oke, tugas saya sekarang belum selesai nih. Ya udahlah, yakin aja kayaknya ini guru, ini dosen nggak masuk, palingan dia ngasih tugas lagi. Oke? Pikiran ini kuat banget, selalu diucap, selalu dikatakan di dalam pikiran. Teman-teman selalu mengajak diri kalian berdialog dengan pikiran. Apa yang terjadi? Tugas belum diselesaikan, sampai di kampus, sampai di kelas, beneran loh, dosennya nggak masuk, dosennya nggak ngajar, gurunya hanya ngasih tugas. Itu poin pertama. Cek. Saya kira kamu pernah merasakan. Atau kasus yang lain, suatu ketika saya ke mall gitu kan, ke gedung pertemuan yang luas banget lahan parkirnya. Namun anehnya, lahan parkir yang luas tapi kendaraan pun sangat banyak, sehingga ini penuh. Lalu di saat nyetir mobil, lalu bicara pikiran, oke, di ujung sana tuh ada satu, insya Allah kosong buat kita. Tiba-tiba kendaraannya melaju sampai di titiknya, beneran loh, ada space kosong satu doang untuk mobil kita. Artinya, pikiran kita itu bisa mengontrol apa yang akan terjadi ke depan. Bukan kita Tuhan yang menentukan ke depan lo seperti ini, bukan. Tetapi pikiran yang udah diberikan Tuhan kepada kita, pikiran yang udah dianugerahkan Tuhan kepada kita, jika kita memaksimalkan perjuangan, memaksimalkan upaya untuk mengontrol ini, yakin deh, kamu akan menjadi orang yang minoritas, orang yang sukses, orang yang kaya raya, dan orang yang selalu memiliki impian, namun impiannya sangat mudah untuk dicapai. Impiannya sangat mudah terrealisasi. So, kamu mau menjadi orang yang mayoritas atau pengen menjadi orang yang minoritas? Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Maka
Kasus lagi sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk kasus lagi, contoh lagi, kisah nyata lagi teman-teman semua. Di saat saya duduk di bangku kelas 12, saya selalu bergumam dalam pikiran. Saya selalu mengatakan di dalam hati dan dalam pikiran saya kontrol dengan sebaik-baiknya. Bahwa 5 tahun ke depan, saya harus menjadi trainer. Saya harus mampu bicara di depan ribuan orang dan saya sendiri mampu membuat mereka tertawa setertawa-tawanya dan membuat mereka menangis sampai dengan sesungguhkan, sampai dengan titik itu dengan pola-pola yang dijalani. Amazing loh, nggak nyampe 5 tahun, cukup 2 tahun saya mampu bicara di depan 1732 orang. Bayangin, ada 1700-an orang, saya berada satu di antara mereka ribuan orang itu di atas panggung. Saya di situ bersyukur dan senang sekali. The first moment saya bisa membuat mereka jingkrak-jingkrak, tertawa, happy, semangat, optimis, dan dalam waktu seketika saya juga mampu membuat mereka menangis, meratapi seluruh kesalahan-kesalahannya, dan kita di sana berdoa secara bersama-sama. This is moment yang saya yakin, this is mindset yang mengatur semua ini. Oleh karenanya, saya pikir dari banyak cerita yang saya sampaikan, kamu sudah mulai ngebayang, kamu sudah mulai berpikir, oh iya, bener juga ya. Mungkin kamu sudah mulai berpikir demikian, bahwa pikiran itu bisa kita kontrol. Oke, maka teman-teman semua, jika kita sudah tahu pikiran itu bisa kita kontrol, sudah seharusnya kita ambil pilihan sekarang untuk selalu mengontrol pikiran kita. Kenapa? Karena dari pikiran akan menciptakan tindakan, dari tindakan akan menciptakan kebiasaan, dan dari kebiasaan akan menciptakan penghasilan yang itu kita rencanakan, kita pikirkan sejak awal. Oleh karenanya, jangan lihat mereka yang punya pendapatan 100 juta satu bulan, 500 juta per bulan, jangan lihat keadaan mereka pada saat itu, tapi tarik ke belakang, lihat apa yang mereka jalankan, apa yang mereka lakukan, apa proses yang mereka alami sehingga mereka bisa sampai di titik hari ini. So, itu yang saya lakukan. Oleh karenanya, kontrol pikiran. Ketika kita mampu mengontrol pikiran dan kita sudah tahu bahwa kontrol pikiran itu sangat penting, ya kenapa harus kita biarkan pikiran kita liar? Kenapa harus kita biarkan pikiran kita bebas berkecimpung di banyak hal? Fokuskan, pusatkan untuk kebaikan. Di sini. Fokus untuk kebaikan. Bagi kamu yang mau sekolah, pengen menempuh perguruan tinggi negeri. Bagi kamu yang saat ini jadi mahasiswa dalam proses pengen wisuda dalam waktu yang singkat dan mendapatkan IPK yang maksimal. Kamu kontrol, kamu kelola pikiran itu dengan baik dan dengan maksimal. Kemudian, bagi kamu seorang mahasiswa atau seorang millennials yang ingin banget membahagiakan kedua orang tua, menciptakan banyak penghasilan dan membangun sebuah perusahaan, lakukan ini dengan baik, kontrol dengan baik. Karena saya yakin teman-teman semua, jika kata mereka udah kerja keras aja pasti sukses, tapi faktanya tidak semua orang kerja keras itu bisa sukses. Contoh, ketika saya merantau ke sebuah pulau di saat saya KKN kebangsaan, banyak banget orang-orang itu kerja keras, pulang pagi berangkat berangkat pagi pulang petang, berangkat petang pulang subuh. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mereka menjalaninya tidak sampai di titik yang mereka harapkan. Karena kalau untuk mereka yang kerja keras pasti sukses, maka mohon maaf, tukang bangunan sangat kerja keras, kuli bangunan sangat kerja keras, buruh, tani, pemulung, mohon maaf saya katakan, mereka adalah salah satu perwakilan orang yang hadir di muka bumi yang hidupnya selalu kerja keras. Namun
Cek, kenapa mereka nggak sampai di titik keberhasilannya? Cek, bisa jadi mindsetnya salah. Bagi kamu yang duduk di kelas 12 pengen menuju ke perguruan tinggi tapi tidak sampai-sampai di titik itu, cek, bisa jadi bukan karena nggak ada uang, bisa jadi bukan karena nggak ada jaringan, bisa jadi bukan nggak punya pergaulan, tetapi karena mindsetnya salah. Bagi kamu yang pengen menjadi pengusaha tapi tahun demi tahun, hari demi hari berganti, kamu tidak kunjung menjadi pengusaha, cek, jangan-jangan bukan karena nggak ada uang, tapi karena mindsetnya salah. Oleh karenanya, yuk perbaiki mindset, kontrol dengan baik, sehingga di dalam pikiran kita terdapat magnet kebaikan, orang-orang yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, hasil-hasil yang baik akan mendekati kepada kita, supaya mereka sukses, kita juga mampu menjadi orang yang sukses. Oleh karenanya, yuk bareng-bareng. Setiap yang saya katakan, kata demi kata, gerakan demi gerakan yang saya ucapkan, yang saya lakukan, semata-mata sudah pernah saya capai keberhasilannya, semata-mata sudah pernah saya lakukan. Oleh karenanya, di depan sana, saya memiliki impian yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya pengen segera cepat sampai di titik yang saya harapkan. Saya pengen mengajak kamu, yuk bareng-bareng. Kamu mencapai impianmu, saya mencapai impianku, sehingga di titik ke depan kita berada di momen yang berbeda, dari angle yang tidak sama seperti hari ini, karena angle ke depan adalah angle kebahagiaan. Dan pastikan kamu benar-benar yakin dan mampu mengontrol pikiran itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan share video ini di mana kamu memiliki kawan-kawan, kamu memiliki grup-grup, share sehingga kemanfaatannya lebih luas. Dan setiap orang berhasil, setiap orang minoritas pasti selalu mendedikasikan dirinya untuk selalu berbagi banyak hal, diantaranya berbagi kemanfaatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.